Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wireless commerce atau perdagangan nirkabel. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmayanti dari Universitas Jambi dan dosen pengampu saya Bu Reni Aryani Eskom MSI. Apa itu wireless commerce? Wireless commerce adalah proses promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. E-commerce adalah bagian dari komputasi nirkabel, yaitu mengakses sistem informasi dengan cara nirkabel. Empat lapisan ekonomi nirkabel. Lapisan pertama, lapisan infrastruktur nirkabel yang terdiri dari penyedia infrastruktur. Yang kedua, lapisan aplikasi yang terdiri dari organisasi yang mengembangkan nirkabel aplikasi. Yang ketiga, lapisan perantara, organisasi yang menambahkan nilai dalam proses komersial. Yang keempat, lapisan transaksi online yang terdiri dari organisasi yang terlibat dalam transaksi perdagangan nirkabel. Keempat lapisan tersebut saling berikatan satu sama lain untuk membuat suatu aplikasi perdagangan menjadi berfungsi. Karakteristik nirkabel. Pertama, interaktivitas di mana-mana, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Kedua, perangkat bersifat pribadi dan penggunaannya dapat dilacak ke individu daripada rumah tangga seperti pada PC atau perangkat lain. Ketiga, sadar lokasi, yaitu mudah untuk melacak di mana pengguna secara fisik berada selama perangkat nirkabel aktif. Faktor-faktor yang membuat nirkabel menjadi teknologi ideal untuk menerapkan konsep manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kemampuan untuk menyediakan konten dan layanan yang benar-benar dipersonalisasi dengan melacak identitas pribadi. Kemampuan untuk melacak konsumen di seluruh media dan dari waktu ke waktu. Untuk menyediakan konten dan layanan pada saat dibutuhkan. Kemampuan untuk menyediakan konten dengan karakteristik yang sangat menarik. Untuk memahami bagaimana teknologi nirkabel berdampak pada pemesanan barang, jasa, dan konten, perlu dipahami bagaimana teknologi nirkabel mempengaruhi beberapa aspek perilaku konsumen dan lingkungan pilihan. Pertama, pencarian versus kenyamanan. Pada saat orang menggunakan perangkat nirkabel untuk melakukan pembelian, mereka cenderung melakukan pertimbangan dengan pembelian serupa di lingkungan lain. Organisasi memiliki kehadiran yang sangat penting dalam pertimbangan konsumen, dengan mereka memberikan pengalaman pelanggan yang baik, layanan, dan mereka akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kedua, informasi di point of sale. Salah satu keunggulan utama teknologi nirkabel adalah penyediaan informasi terkait produk, harga, dan informasi relevan lainnya di titik penjualan. Yang ketiga, interaktivitas lanjutan. Konsumen dapat melanjutkan interaksi mereka dengan aspek apapun dari aktivitas komersial mereka. Mereka dapat mencari informasi, bertukar informasi atau data, dan bertransaksi bisnis terlepas dari lokasi dan pergerakan mereka. Yang ketiga, umpan balik di titik penggunaan atau pembelian. Nirkabel dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen pada titik kebutuhan mereka, dan juga dapat digunakan dengan baik untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen di titik penggunaan atau pembelian produk layanan. Yang kelima, implikasi riset pemasaran. Dan yang keenam, implikasi personalisasi dan layanan pelanggan. Teknologi nirkabel untuk perdagangan seluler secara umum dapat dikategorikan ke dalam perangkat klien seluler untuk interaktivitas dan infrastruktur komunikasi.
Perangkat nirkabel telah memaksa pengembang untuk secara hati-hati mengunjungi kembali sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi pada berbagai platform. Pembuatan perangkat lunak sistem dengan peningkatan fungsionalitas untuk perangkat dengan kemampuan terbatas akan menjadi tantangan berkelanjutan. Blok bangunan penting lainnya untuk lanskap infrastruktur yang muncul mungkin adalah Wireless Application Protocol yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti telepon seluler untuk mengakses internet. Dan untuk masalah teknologi infrastruktur komunikasi terdiri dari teknologi jaringan area lokal, teknologi telekomunikasi, dan masalah teknologi nirkabel lainnya. Dengan menggunakan aplikasi, maka pembayaran dapat dilakukan tanpa harus mengantri. Teknologi nirkabel sangat cocok untuk membawa e-commerce ke mobil dan tempat lainnya. Organisasi juga harus mengatasi masalah perancangan aplikasi yang kompleks dan kuat yang bekerja dengan baik dalam batasan perangkat saat ini. Fleksibilitas dapat diintegrasikan ke dalam desain untuk memungkinkan fungsionalitas di masa mendatang. M-commerce global. Penggunaan global teknologi dan aplikasi nirkabel menambah lapisan lain pada masalah dan isu dalam M-commerce. Salah satu masalah penting adalah kurangnya standarisasi saat ini di seluruh dunia. Standar ponsel berbeda-beda di setiap negara dan bahkan dalam satu negara. Inisiatif global untuk standar universal akan mendorong pertumbuhan M-commerce yang lebih besar. Demikianlah pembahasan tentang wireless commerce atau perdagangan nirkabel. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penyampaian pada pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.